Yo, halo penikmat alur manhwa. Kali ini Mimin akan bahas komik baru berasal dari Jepang yang berjudul Petualangan Reinkarnasi sebagai Goblin Tingkat SSS. Komik ini bercerita tentang seseorang mania game yang sedang mengalahkan monster goblin di dalam gamenya. Namun saat ia tertidur, tiba-tiba ia bangun dengan tubuh ras terendah, yaitu goblin. Tapi tak hanya itu, dia dituntut oleh leluhurnya untuk membawa ras goblin menjadi yang terkuat. Cerita diawali dengan MC kita yang terbangun di gubuk tua yang berada di tengah hutan. Kemudian ia terkejut setelah melihat mukanya dan bertanya-tanya siapa dia. Setelah itu, ia juga menyadari kenapa ada bintik berwarna hijau di mukanya, dan tiba-tiba muncul panel hologram yang memperlihatkan stat MC kita. Kemudian, setelah melihat panel itu, ia terkejut karena ia bereinkarnasi menjadi goblin. Kemudian dijelaskan, Fantasy Frontier adalah game dengan teknologi paling canggih. Game yang saat ini menjadi game terpopuler di seluruh dunia dengan grafis yang sangat bagus dan plot yang menarik. Game itu mendapatkan rating paling tinggi dari seluruh game RPG lainnya, dan MC kita tak bisa berhenti bermain game itu. Kembali ke saat ini, MC kita teringat jika ia kemarin sedang menaikkan levelnya dengan mengalahkan goblin, dan ia ketiduran. Kemudian ia tak percaya alasan seperti itu ia bisa bereinkarnasi. Tapi kenapa harus goblin? Teriak MC kita. Sembari melihat cermin, ia berkata, walaupun ia ras goblin, tapi ia masih terlihat seperti manusia. Namun di saat itu juga ia menerima pesan dari sistem bahwa ia akan mulai sinkronisasi ingatan antara reinkarnator dengan karakter, dan muncul ingatan-ingatannya bersama adiknya yang selalu ditindas oleh orang sekitarnya. Kemudian tiba-tiba muncul adiknya dari balik pintu dan memperingati kakaknya untuk segera bangun dan bergegas bekerja. "Ah, maaf, aku siap-siap sekarang," ucap MC kita. Di perjalanan dengan adiknya, ia teringat bahwa ini adalah dunia yang ada di dalam game Fantasy Frontier setelah melihat sekitar. Menurut ingatan tubuh MC kita saat ini, ia hidup berdua saja dengan adiknya yang bernama Lily, dan kedua orang tua mereka sudah meninggal. Dan saat ini ia pergi menuju rumah orang jahat yang memperlakukan mereka seperti budak untuk bekerja. Namun tiba-tiba Lily tersandung batu, dan untungnya sempat diselamatkan oleh MC kita. Dan saat ini kita mengetahui bahwa Lily, adik tercinta MC kita, ternyata buta. Kemudian sesampainya di rumah pedagang jahat itu, ia berpisah dengan adiknya. Dan karena adiknya buta, ia bekerja sebagai pembantu, dan MC kita bertugas untuk membersihkan rumah di pedagang jahat itu. Setelah sampai dalam rumah pedagang jahat itu, MC kita dipekerjakan untuk memindahkan batu bernama Dark Ore. Scenes berganti saat MC kita sedang memindahkan Dark Ore. Ia kedatangan bocil yang langsung menendang gerobak milik MC kita. Bocil itu berkata, "Woi, jalan yang cepat dong. Tanpa bakat Dark Element, kamu ini pasti tidak bisa apa-apa. Benar kan, Goblin?" Namun perkataan itu MC kita hiraukan sembari membenahi gerobaknya. Kemudian teman-teman bocil itu membanggakan kalau bocil yang bernama Butch itu telah lulus ujian ke sekolah penyihir, dan rumornya hanya orang-orang berbakat yang diterima di sana. Setelah itu, bocil itu kembali meremehkan MC kita dan berkata, "Loh, goblin masih ada di sini. Tidak apa-apa, diam di sana. Mau makan rumput atau batu pun aku tak peduli." Dan teman-teman bocil itu menertawakan MC kita. "Hah, goblin memang ras paling rendah.
ucap MC kita sembari melihat stat di panelnya. Selesai memindahkan seluruh Dark Ore, tiba-tiba dari atas langit MC kita melihat banyak lingkaran-lingkaran sihir dan muncul pasukan manusia dengan armor lengkap. Setelah melihat itu, MC kita baru teringat bahwa itu adalah equipment khusus dari game Fantasy Frontier yang bernama Holy Knight Armor. Kemudian terlihat seluruh warga desa yang panik dan berlarian sembari berteriak bahwa pasukan pahlawan telah datang untuk menyerang desa. Sementara itu, MC kita bertanya-tanya, seharusnya desa ini berada di tengah-tengah Demon Kontinen, dan kenapa pasukan manusia sudah sampai di sini? Mereka datang lebih cepat dari waktu yang ada di gamenya. Dan terlihat para Holy Knight itu membantai seluruh warga desa, dan ada satu manusia yang mimpin itu semua. Orang itu berkata, "Hahaha, semua ini gara-gara kalian tidak mau tunduk kepada Raja Manusia." Setelah itu, diperlihatkan MC kita yang tergesa-gesa mencari adiknya, dan di saat ia menemukan adiknya dan mengajaknya untuk kabur, ia malah ditabrak bocil-bocil yang tadi, yang membuat MC kita dan adiknya tertangkap dengan manusia itu. MC kita yang merasa tak akan sanggup melawan mereka mendorong adiknya untuk segera kabur. Dan di saat itu juga ia ditebas oleh manusia itu. Dan di keadaan sekarat itu MC kita berkata dalam hati, padahal ia baru saja direinkarnasikan ke dunia ini, namun ia mati sia-sia seperti itu. Di bawah alam sadar ia bertanya, apakah ia sudah mati? Kemudian terdengar suara Dewi yang berkata, walaupun ia sudah susah payah mereinkarnasikan MC kita, ternyata jadinya malah seperti ini. Dan ini sudah seperti perkiraan Dewi itu, tapi ia tak bisa membiarkannya begitu saja, karena jika satu ras punah akan jadi masalah, dan Dewi itu memberikan sebagian kekuatannya kepada MC kita. Kemudian kita dibawa kepada MC kita yang sedang melihat panel statusnya, yang dulu tak berguna tapi sekarang sudah dinaikkan menjadi maksimal oleh Dewi itu. Kemudian Dewi itu menjelaskan bahwa saat ini MC kita belum bisa menggunakan seluruh kekuatannya, tapi secara perlahan ia akan bisa menggunakannya, dan semua ini gara-gara MC kita yang langsung mati begitu saja. Tunggu sebentar, ucap MC kita yang langsung dimarahi oleh Dewi untuk jangan bergerak, karena dia akan segera bangkit dan menyuruh MC kita untuk mengalahkan musuhnya. Kemudian saat MC kita terbangkitkan, ia melihat adiknya yang akan dibunuh. Namun dengan cepat ia menggunakan skill yang bernama Dark Boost untuk membantai seluruh Holy Knight Armor yang membuat manusia tua itu bergetar. Tadi mau kau apakan adikku? Ucap MC kita sembari membunuh manusia itu, dan terlihat adiknya kebingungan apa yang terjadi karena ia buta. Setelah itu, di tengah desa pedagang jahat itu mengumumkan bahwa pasukan pahlawan telah dikalahkan, dan perkataan itu membuat seluruh warga desa bertanya-tanya, siapakah yang membunuh para pasukan pahlawan itu? Kemudian kita diperlihatkan MC kita dengan adiknya yang berada di pojokan desa. Di sana MC kita mendapatkan notifikasi panel bahwa reinkarnator mendapat quest baru level 1 Awakening, dan jarak serangan dari skill Dark Magic telah diperluas. Dan di saat MC kita bertanya jarak serangannya diperluas, tiba-tiba ia mendapatkan sakit yang luar biasa di kepalanya. Adiknya yang mendengar suara kakaknya kesakitan bertanya, apakah kakaknya baik-baik saja? "Ah, tidak apa-apa," ucap MC kita sembari berkata dalam hati bahwa barusan adalah cara untuk dia bisa membuka kekuatan baru. Setelah itu muncul bocil yang tadi mendorong MC kita. Kemudian ia berkata bahwa ia yang telah membunuh seluruh pasukan pahlawan, dan para warga percaya begitu saja
dan berterima kasih kepada bocil itu, sembari memuji kehebatan bocil itu. Kemudian bocil itu berkata, tidak perlu berlebihan memujinya, dan jika para warga penasaran bagaimana ia mengalahkan para pasukan pahlawan, datanglah ke rumah bocil itu, dan jangan lupa untuk membayar biaya masuknya. Setelah itu, MC kita yang melihat drama bocil itu menyadari bahwa bocil itu hanya mengincar uang dan ketenaran saja. Kemudian saat para warga bersorak-sorak berapa harga biaya masuknya, MC kita menyelah dan berkata, bagaimana kalau aku memberi sesuatu saja? Lalu saat bocil itu menoleh ke arah MC kita, dia berkata, woi goblin, ternyata kamu masih hidup. Kamu ini tangguh juga, dasar tak berguna. Kemudian MC kita berkata, hei, apa yang kau katakan tentang mengalahkan pasukan pahlawan tadi itu bohong kan? Lalu bocil itu berkata, kalau kau iri bilang saja. Kalau begitu, bagaimana kalau aku mengalahkanmu? Kamu akan mengaku kalau kamu bohong, tantang MC kita kepada bocil itu. Baiklah, kalau kau bisa mengalahkanku, tentu kau tak mungkin bisa, teriak bocil itu sembari melemparkan dark magic ke arah MC kita. Woi, terbakar tuh, dasar goblin tak berguna, ucap bocil itu sembari melihat MC kita yang terbakar. Namun, tiba-tiba muncul asap tebal sangat gelap yang menutupi seluruh badan bocil itu, dan muncul seperti sosok monster bermata merah yang berkata kepada bocil itu, serangan selemah ini kamu yakin bisa mengalahkan pasukan pahlawan? Tentu saja, jawab anak itu yang masih tetap kekeh dengan pendiriannya. Kemudian saat sosok itu membentak bocil itu, barulah bocil itu berkata dengan nada ketakutan bahwa dia berbohong dan ia sebenarnya bersembunyi di gudang dan tidak menyelamatkan desanya. Begitu ya, ucap MC kita sembari mematikan skillnya yang bernama Evil Eye berlevel 35 dan dijelaskan bahwa siapapun yang melihat matanya akan berhalusinasi. Kemudian MC kita mengajak adiknya untuk pergi dari sana, tapi para warga bertanya-tanya, lalu siapa yang mengalahkan pasukan pahlawan? Dan salah satu warga bertanya, apakah MC kita lah yang mengalahkannya? Tidak mungkin, ucap MC kita sembari pergi dari sana bersama adiknya. Setelah itu, kita diperlihatkan kakak dan adik yang sedang duduk berdua di depan rumah yang sudah hancur. Lalu adiknya berkata bahwa ia sedikit lelah. Kemudian MC kita meminta Lily untuk mendekat padanya sebentar. Lalu MC kita memegang kepala adiknya sembari mengaktifkan skill bernama Dark Cure level 38. Lalu sembari MC kita menyembuhkan adiknya, ia menjelaskan bahwa Lily buta sejak lahir, tapi jika ia mencoba menyembuhkannya menggunakan abnormal heal magic berlevel tinggi, mungkin ia bisa sembuh. Lalu tak lama adiknya Lily mulai membuka matanya dan ia bisa melihat kakak tercintanya. Ya, aku bersyukur bisa melihat kamu sudah sembuh, ucap MC kita sembari mengelus kepala adiknya. Memang seperti itulah kakakku, kamu memang selalu keren, ucap adiknya sembari menangis dan berakhir dipelukan kakak tercintanya. Setelah itu, MC kita mendapatkan notifikasi panel bahwa Reinkarnator telah menyelesaikan quest Awakening level 2. Jangkauan skill Dark Magic yang diperoleh telah diperluas. Paket benih Goblin Fiery akan disebarkan. Setelah mendengar notif terakhir, MC kita terkejut dan tiba-tiba muncul peri goblin dari dalam panel. Dan peri itu menjelaskan bahwa ia ditugaskan untuk memandu MC kita dan adiknya pergi menuju desa tersembunyi goblin dan mengajak mereka untuk segera berangkat. Singkat cerita, mereka sudah berada di benua iblis Backwood. Kemudian MC kita yang dari belakang mengikuti peri goblin berkata
peri goblin, benar-benar di luar imajinasi. Dan tak lama mereka pun tiba di desa tersembunyi goblin. Lalu setelah melihat desa itu, MC kita tak mengira bahwa ada pemukiman di wilayah seperti ini. Dan walaupun dengan semua pengetahuan tentang game, ia tak tahu sama sekali tentang tempat ini. Lalu dijelaskan oleh peri goblin bahwa desa ini dilindungi dengan concealment magic. Tidak akan disebut tersembunyi jika seseorang menemukannya, kan? Benar juga, jawab MC kita. Kemudian peri itu meminta MC kita untuk mengikutinya dan akan ia antar ke kepala desa ini. Namun saat di perjalanan mereka diberhentikan oleh bocil-bocil goblin yang ingin bermain dengan Lily. Lalu MC kita yang melihat adiknya ingin bermain, ia membiarkan adiknya untuk bermain bersama bocil-bocil goblin itu. Dan setelah melihat adiknya bahagia, ia berasumsi bahwa adiknya sangat senang karena mampu melihat dengan bola matanya. Setelah itu, kita dibawa di dalam ruangan kepala desa, dan kepala desa itu menjelaskan bahwa kejadian ini sama seperti ramalan Dewi yang dibicarakan, bahwa akan ada goblin muda yang diantar seorang peri datang ke desa ini, dan mereka harus mempercayakan harta rahasia mereka pada MC kita. Ramalan Dewi, tanya dalam hati MC kita sembari berasumsi bahwa suara yang ia dengar saat ia mati itu juga Dewi. Kemudian kepala desa meminta MC kita untuk tunggu sebentar dan ia akan mengambil harta rahasia itu. Lalu peri goblin berkata bahwa mereka adalah goblin yang baik dan ramah, tapi hidup di tempat seperti ini dengan terbatasnya makanan dan sumber daya alam. Lalu peri goblin itu melanjutkan penjelasannya bahwa ras lainnya menghindari dan mengucilkan ras goblin, dan pasukan pahlawan menganggap para goblin tak lebih dari sekedar karat pedang. Dan hal ini bukan sekedar seleksi alam, tapi mereka memang berniat menindas ras goblin, dan kehancuran desa ini hanyalah menunggu waktu. Dengan tangan yang tergenggam erat, MC kita berkata bahwa di dunia game goblin cuma monster kecil yang remeh, dan sekarang ia menjadi goblin. Aku tak percaya semuanya jadi seperti ini. Kemudian terdengar suara kepala desa yang memberikan sesuatu kepada MC kita, dan di saat ia membukanya, ia terkejut dengan isi harta itu. Lalu kepala desa menjelaskan bahwa ras kita lemah dan rapuh sebab ras lain selalu menghindari kita. Kita berada di ambang kepunahan, tapi mungkin saja kamu bisa. Kita mempercayakan takdir ras kita padamu, wahai sang terpilih. Dan di saat itu juga ada bocil-bocil goblin yang memohon pada MC kita untuk menolong mereka. Dan bersamaan dengan itu, seluruh desa tertunduk dan memohon dengan MC kita untuk selamatkan ras goblin. Setelah itu, MC kita keluar dari desa bersama adik dan peri goblin. Di sana, peri goblin bertanya, "Untuk apa kita keluar dan ada di sini?" Kemudian MC kita menjawab pertanyaan itu bahwa ada sesuatu yang ingin ia konfirmasi. Ia ingin melihat sebagus apa dirinya saat menggunakan kemampuan yang bisa ia gunakan sekarang. Lalu saat ia membuka panel skill, ia mengerti bahwa skill yang bernama abu-abu adalah skill yang belum dapat ia gunakan. Dan jika ingin mengunlock, ia harus menyelesaikan quest. Kemudian melihat stat kecuali magicnya juga cukup tinggi, ia mencoba untuk meninju batu besar di hadapannya. Dan saat melesatkan tinjuannya, batu itu langsung hancur seketika. Dan ia lanjutkan dengan skill yang bernama Flare Bomb level 10 yang membuat adik dan peri goblin hampir terhempaskan terkena efek anginnya. Lalu setelah ia selesai menyimpulkan seluruh skill-skillnya, hanya ada satu yang harus ia lakukan, yaitu
mencoba harta yang diberikan oleh kepala desa goblin. Dan sesampainya di titik yang ditentukan oleh gulungan, dan tempat itu adalah pemakaman rahasia, dan inilah di mana pahlawan leluhur dari ras goblin beristirahat dalam kuburnya. Kemudian dengan tatapan serius, ia menggunakan skill bernama Summon Goblin level 99, dan di saat itu juga muncul seluruh leluhur goblin yang tunduk pada MC kita. Cerita kali ini diawali dengan MC kita yang berada di alam bawah sadarnya. Lalu terdengar suara yang membangunkan MC kita, tapi MC kita tak bangun juga. Dan di saat suara itu berteriak, barulah MC kita bangun. Dan saat dia bangun, ada wanita bertanduk di depannya. Dan karena itu MC kita bertanya, "Siapa kau?" Dan wanita itu memperkenalkan diri bahwa dia adalah sang Dewi Goblin. Mendengar itu MC kita terkejut dan teringat dia sangat mirip dengan gambar yang ada di rumah kepala desa itu. Setelah itu MC kita mencoba melihat Dewi itu lagi dan terfikir di benaknya bahwa Dewi itu tak terlihat seperti Dewi, malahan dia terlihat seperti wanita tua yang seksi. Sang Dewi yang bisa mendengar isi hati MC kita berkata, "Kenapa kau berpikir tak sopan begitu?" MC kita terkejut dan mengelak bahwa ia tak berpikir seperti itu. Kemudian sang Dewi membiarkan hal sepele semacam itu dan memberitahu alasan kenapa ia memberikan kekuatannya pada MC kita. Dan dijelaskan puluhan juta goblin telah terbunuh dengan sangat kejam dalam setiap kali permainan, dan mereka dianggap seperti makhluk rendahan yang tidak berguna. Kami sering dikatakan sebagai makhluk yang paling lemah karena kami tidak mempunyai kekuatan, tapi itu alasan kenapa kami juga adalah yang terkuat. Mereka adalah yang terkuat karena mereka adalah yang terlemah. Apa maksudnya itu? Tanya MC kita. Lalu dijelaskan oleh sang Dewi, itu karena inheritance reincarnation, dan MC kita sekarang telah mewarisi semua pengetahuan dan kegelapan dari saudari-saudariku yang telah gugur. Di saat puluhan juta makhluk terlemah bersatu, mereka akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa ditandingi. Dan dengan ini, adikmu bukanlah satu-satunya yang bisa kau selamatkan. Dan setelah itu badan Dewi itu bersinar, dan ia berkata akan menyerahkan masa depan suku Goblin di tangan MC kita. Lalu MC kita terbangun di kasurnya dan berkata, "Masa depan suku, aku tahu itu. Aku akan membuat sebuah dunia yang bebas dari penindasan." Setelah itu terlihat MC kita yang sedang menuliskan sesuatu, dan ternyata itu adalah surat pendaftaran ujian masuk Academy of Dark Magic. Kemudian muncul sang peri yang bertanya, "Apa kau yakin itu akan berhasil?" "Ya, serahkan padaku," ucap MC kita sembari bertekad akan membuat dunia di mana adiknya dan semua orang dari desa ini hidup dengan damai. Dan untuk melakukan itu, target pertama MC kita adalah salah satu dari ketujuh prajurit Raja Iblis yang memerintah daerah ini, yaitu The Cruel King Diole. Kemudian dijelaskan Dark Magic Academy yang akan dimasuki MC kita adalah tempat pelatihan orang yang bernama Diole itu, dan sekaligus tempat dia merekrut pasukannya. Diole juga sekaligus penemu dari akademi itu, dan jika MC kita bisa masuk ke sekolahnya dan menjadi salah satu pasukannya, ia mungkin bisa bertemu secara langsung dengannya.
dan itu akan menjadi kesempatan yang sempurna untuk membunuhnya. Setelah itu terlihat MC kita yang sedang berpamitan dengan adiknya karena adiknya akan dia tinggal di desa tersembunyi ini. Aku akan mengikuti ujian masuk mulai sekarang, ucap MC kita sembari bertanya pada sang peri, apa yang akan kau lakukan? Lalu sang peri berkata, karena pekerjaannya di sini sudah selesai, ia akan ikut dengan MC kita karena ia penasaran apa yang akan diperbuat MC kita. Setelah itu kita dibawa di daerah kekuasaan The Demon Continent Cruel King, tempatnya di Castletown. Dan di sana terlihat MC kita dan sang peri baru saja keluar dari penginapan. Namun tak lama MC kita mendengar seseorang yang sedang membentak anak kecil. Dan terlihat di sana ada seorang anak kecil ditendang oleh orang itu, dan sepertinya anak kecil itu juga adalah goblin. Lalu terdengar bisik-bisik dari para warga yang merasa kasihan pada anak kecil itu. Ya walaupun anak kecil itu budak, tapi tak seharusnya diperlakukan sekasar itu. Sang peri pun berkata, seperti biasa, menindas makhluk kelas rendah, sangat menjijikan. Lalu MC kita teringat bahwa orang itu bernama Bradley, seorang pedagang budak, dan dia adalah bangsawan iblis yang sangat tergila-gila dengan harga dari hasil jual beli. Kejahatan, intimidasi, melanggar perjanjian, baginya apapun caranya akan dia lakukan. Kemudian MC kita berpikir kalau MC kita adalah orang yang sangat terobsesi terhadap karakter dalam buku, dan seharusnya ia bisa mengetahuinya. Dan setelah itu ia berencana untuk mencoba skill barunya yang bernama Heroic Spirit Companions. Sembari menolehkan kepala, MC kita berkata akan menolong gadis itu. Tentu saja, aku sudah tahu kau akan mengatakan itu, jawab sang peri. Kemudian MC kita berlutut dan mengaktifkan skillnya Heroic Goblin Summon dan merapalkan sesuatu. Yah, Mimin kasih tahu deh cara merapalnya. Begini. Aku berada di luar jalur cahaya, engkau yang berada di dalam kegelapan. Dengan ini, aku akan memandumu ke alam ini untuk menunjukkan kekuatanmu. Datanglah, gadis goblin. Dan setelah itu muncul aura hitam keunguan yang sangat kental. Dan tak lama muncul gadis goblin yang sangat bergembira karena bisa hidup lagi setelah sekian lama. Lalu ia bertanya apa yang MC kita inginkan darinya, dan ia akan menuruti semuanya. Lalu sang peri yang melihat gadis goblin berkata, leluhur satu ini sedikit terlalu bebas. Kemudian MC kita berkata bahwa ia ingin gadis goblin mengurus sesuatu untuknya. Setelah itu diperlihatkan pedagang budak yang masih saja memarahi gadis kecil itu dan membanting gadis itu dengan sangat kejam. Lalu tak lama MC kita muncul. Permisi, bisakah kau berhenti menyakiti gadis itu? Dengan nada kesal pedagang itu berkata, dia adalah budakku. Aku bisa melakukan apa saja padanya. Dan dilanjutkan dengan MC kita yang bertanya berapapun bayarannya. Tentu saja, jawab pedagang itu meremehkan. Lalu MC kita berkata, kalau begitu langsung mulai saja. Aku akan membeli budakmu dengan harga 100 kali lipat dari harga aslinya. Dengan tergesa-gesa pedagang budak itu berkata, budak ini memang sudah murah, tapi masih seharga 30 koin emas. Lalu pedagang itu bertanya, kamu bilang kamu mau bayar 100 kali lipat dari itu. Ya, saya sudah menyiapkan biayanya, ucap MC kita, sembari meminta gadis goblin memberikan banyak kantong koin emas
ke pedagang budak itu. Setelah melihat seluruh koin emas itu, pedagang budak itu bertanya, "Apakah ini tepat 3.000 koin emas?" "Ya, tentu saja," jawab MC kita sembari berkata bahwa koin-koin emas ini seluruhnya milikmu. Apakah kita sepakat? Dengan tergesa-gesa pedagang budak itu membawa seluruh koin emas dan berkata, "Aku tidak akan mengembalikannya meskipun kamu berubah pikiran nantinya." Dan pedagang itu langsung pergi dengan kereta kudanya. Kemudian gadis kecil itu bertanya, kenapa MC kita mau membantunya. Lalu MC kita menjawab, "Aku sebenarnya goblin juga sepertimu. Itulah kenapa aku membantumu." "Jangan khawatir," ucap MC kita menenangkan gadis kecil itu. Kemudian gadis kecil itu bertanya lagi, kenapa MC kita mau menghabiskan uang sebanyak itu demi dirinya. "Kamu tak perlu khawatir mengenai itu," jawab MC kita sembari berkata bahwa koin-koin itu bukan miliknya. Dan dijelaskan bahwa Bradley, si pedagang budak, mempunyai penyimpanan koin emas yang besar menggunakan brankas di dalam kereta kudanya untuk melakukan transaksi, dan MC kita mengetahui itu berkat pengetahuan dari gamenya. Lalu MC kita memanggil gadis goblin karena ia memiliki kemampuan bersembunyi dan menembus, dan MC kita menyuruh gadis goblin untuk menyelinap ke kereta Bradley tepat sebelum aku berbicara dengannya, dan gadis goblin akan curi koin emas dari brankasnya, memasukkan ke dalam tas dan kembalikan padanya. Kemudian MC kita meminta gadis kecil itu untuk berdiri sembari menjulurkan tangannya. "Terima kasih," ucap gadis kecil itu sembari menjulurkan tangannya pada MC kita. Kemudian MC kita meminta sang peri untuk mengantarkan gadis kecil itu ke desa tersembunyi goblin, dan MC kita akan mengambil ujian masuk Akademi Dark Magic. Setelah itu MC kita menuju akademi sembari bertekad akan menjadi puncak di sana. Beberapa saat kemudian MC kita telah sampai di depan gerbang Akademi Dark Magic. Dan dijelaskan, sekolah ini selalu menerima murid-murid baru untuk melatih banyak ahli dengan situasi yang sama. Bahkan monster level rendah pun bisa diterima jika mereka memiliki kemampuan yang diperlukan. Dan kalau MC kita menjadi perwira elit, ia bisa bertemu dengan penemu akademi ini, yaitu Raja Kejam Dioule, dan disanalah MC kita akan menggulingkan salah satu dari 7 yang terhebat. Kemudian di saat MC kita masuk, terlihat pengawas yang meminta ke seluruh kandidat untuk berbaris di sana. Lalu di saat semua kandidat berbaris dan terlihat MC kita berada di paling belakang barisan, tapi di saat itu juga ada yang menyentuh pundaknya. Dan terlihat gadis pirang yang meminta makanan yang manis-manis pada MC kita. "Hah? Sesuatu yang manis?" ucap MC kita sembari merogoh kantongnya, dan ia menemukan coklat buatan adiknya, Lily. Namun tiba-tiba disambet oleh gadis pirang dan langsung memakannya. Melihat itu MC kita pun langsung berteriak sangat kencang. Lalu gadis itu berterima kasih pada MC kita dan berkata kalau ia mendadak lapar kalau lagi stres, tapi bakal normal lagi kalau ia makan yang manis. Jadi belum selesai mengucapkan kalimat terakhir, gadis pirang itu melihat MC kita yang seperti orang kesurupan. Dengan mata merah MC kita berkata dengan nada kesal bahwa itu adalah buatan tangan Lily. Setelah itu gadis pirang itu merasa bersalah dan meminta maaf pada MC kita. Dengan tampang kesal MC kita mengoceh panjang kali lebar karena ia bingung akan menjawab apa ketika adiknya bertanya bagaimana rasa coklatnya. Setelah itu gadis pirang itu berkata sebagai permintaan maaf ia akan membalasnya dengan sesuatu,
Lalu gadis pirang itu memperkenalkan dirinya bahwa nama dia adalah Letty dan ia bertanya siapa nama MC kita. Sembari menunduk, MC kita berkata bahwa ia tak mempunyai nama dan berpikir dalam hati bahwa meskipun melalui ingatan sesudah reinkarnasi, entah mengapa hanya namanya saja yang tak ia ingat. Tapi hanya makhluk kelas rendah seperti monster dan budak sajalah yang tak memiliki nama. Mungkin gadis pirang itu akan meremehkan MC kita. Kemudian dengan tiba-tiba gadis pirang itu dengan semangat memberi nama pada MC kita, yaitu Lime, karena MC kita terlihat hijau-hijau. Makanya gadis pirang itu memanggilnya Lime. Kemudian Letty menyemangati MC kita yang sekarang bernama Lime untuk berjuang bersama agar diterima di akademi ini. Di belakang itu terlihat lelaki pirang. Ia berkata, "Kenapa ras goblin ada di sini?" Setelah itu diperlihatkan para kandidat yang sedang ujian praktek di dalam Akademi Dark Magic. Dan terlihat di sana banyak peserta yang gagal. Namun di saat giliran Letty, ia menggunakan sihir angin yang membuat papan target hancur seketika. Melihat itu, para kandidat lain berbincang seperti yang diharapkan, dan Letty ternyata adalah orang yang sering dirumorkan sebagai putri dari suku Evil Elves. Mendengar itu, MC kita terkejut karena Letty ternyata putri dari suku Evil Elves dan bimbang apa ia harus merubah sikap padanya. Lalu terlihat Letty yang membanggakan dirinya di depan MC kita. Lalu MC kita memuji Letty dan berkata, "Itu menakjubkan. Dengan begini harusnya Letty bisa lolos dengan mudah." Di saat Letty senang karena dipuji MC kita, tiba-tiba muncul lelaki pirang tadi dan diperkenalkan dia bernama HG, suku vampir. Lalu HG berkata, "Bukannya kau adalah pelayan dari tempat pedagang jahat? Kenapa kau ada di tempat seperti ini?" Dan dia bertanya, "Jangan bilang kau datang untuk ikut ujian masuk." Cemoohan itu pun hanya diabaikan oleh MC kita sembari menghembuskan nafasnya. Namun tiba-tiba Letty yang seperti perempuan pada umumnya, ia berkata, "Seperti katamu, kami datang untuk ambil ujian. Kenapa? Masalah? Dia lebih baik daripada orang sombong sepertimu." Melihat itu, MC kita berkata dalam hati, "Kenapa dia seenaknya mewakiliku seperti itu? Dan dari mana rasa percaya diri itu muncul? Sama sekali tak mendasar." Sembari pergi, HG berkata, "Berteriaklah sesukamu, jati dirimu yang sesungguhnya akan terungkap." Lalu Letty menoleh ke arah MC kita dan berkata, "Kau harus melakukan sesuatu yang hebat." Sembari menghembuskan nafas, MC kita berkata, ia akan berusaha semampunya. Kemudian di saat giliran MC kita, ia berkata dalam hati bahwa sampai saat ini ia hanya berpikir untuk mengeluarkan kekuatan yang diberikan Dewi Goblin. Tapi ia akan menganggap ujian ini sebagai latihan dalam mengendalikan kekuatannya. Dan di saat pengawas memberi aba-aba, MC kita pun melancarkan Dark Magic dengan telunjuknya. Dan di saat ia melepaskannya, terlihat para kandidat lain yang terkena angin dari skill MC kita. Dan terlihat tanah lapangan di hadapan MC kita hancur. Lalu terlihat pengawas yang terkejut sampai buku dan pulpennya jatuh. "Ternyata mustahil," ucap MC kita sembari memegang jidatnya. Dan terlihat HG yang kena mental melihat kehebatan MC kita. Sembari melompat keriangan, Letty berkata, "Itu luar biasa, sudah kuduga, kau memang keren." Kemudian MC kita menjelaskan bahwa ia melakukan kesalahan saat mengendalikannya, tapi bisa ia tutupi karena ini ujian aktivasi Dark Magic. Setelah itu mereka dapat jam istirahat setelah selesai melakukan ujian sihir tertulis. Melihat muka Letty yang khawatir, MC kita bertanya,
ada apa dengannya? Lalu Letty menjelaskan bahwa ia khawatir karena ada bagian yang tidak ia mengerti saat ujian tulis. Dan Letty bertanya, apa ujian MC kita lancar? Ya mungkin, jawab MC kita sembari menjelaskan dalam hati. Lagi pula itu ujian tertulis yang ada di game Fantasy Frontier. Dan itu mirip dengan menyelesaikan kuis yang berhubungan dengan game. Dan seharusnya bisa MC kita tangani tanpa masalah. Dan di saat itu juga muncul HG yang berkata bahwa ujian sihir tadi itu hanya kebetulan dan memperingati MC kita untuk tidak sombong. Dan kali ini MC kita menanggapi perkataan itu. Bukankah lebih baik kau mengkhawatirkan dirimu sendiri daripada menggangguku? Apa tidak akan kumaafkan, ucap HG sembari memegang pedangnya. Namun di saat itu juga terdengar suara pengawas melalui lingkaran sihir dan terdengar bahwa ujian bertarung akan dimulai. Seluruh peserta harap segera datang ke Sentra Plaza. Cih, kau beruntung. Sebaiknya kau ingat ini, ucap HG yang tak jadi menyerang MC kita. Scenes berganti dan terlihat seorang guru yang berkata bahwa kita akan memasuki ujian bertarung. Dan guru itu menjelaskan bahwa ujian bertarung kali ini akan berbeda. Biasanya kamu akan membentuk pertarungan 1 lawan 1 antara peserta. Tetapi mulai sekarang seluruh peserta harus bertarung dan membidik satu target. Setelah mendengar penjelasan dari sang guru, para peserta pada kebingungan. Apa maksudnya? Apa yang dimaksud satu target? Lalu sang guru kembali menjelaskan bahwa ini adalah aturan baru yang diatur oleh Lord Diole, penemu dari akademi ini. Murid yang pantas masuk dalam akademi harus bisa bertahan dalam pertarungan melawan musuh yang sangat kuat. Dan di saat itu juga ada salah satu gerbang yang sedang dibuka secara perlahan. Lalu sedikit terlihat mata tajam berwarna kuning. Dan di saat monster itu keluar dan mengaung, MC kita berkata dalam hati, bukankah itu Thunder Dragon, bos area yang muncul di akhir gamenya dulu? Dia ini pasti targetnya. Cerita kali ini dilanjut dengan Lime yang tak percaya bahwa akademi menyuruh peserta melawan Thunder Dragon, yang merupakan bos area yang muncul saat mendekati akhir game. Dan terlihat para peserta yang lari ketakutan berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Namun usaha mereka sia-sia karena Thunder Dragon lebih dulu melepaskan serangannya, yang membuat beberapa peserta pingsan seketika. Kemudian terlihat HG yang panik karena tak mendapatkan info seperti ini. Di lain sisi terlihat Letty yang bersiaga dan ia langsung melesat ke arah Thunder Dragon sembari berteriak bahwa ia pasti akan lulus ujian ini. Lalu di saat Letty sudah dekat dengan Thunder Dragon, ia menggunakan skill yang bernama Wind Beam untuk mengikat monster itu. Dan serangannya dilanjutkan dengan Letty yang akan meluncurkan Wind Arrow. Namun tiba-tiba skill pengekangnya dihancurkan oleh Thunder Dragon, yang membuat Letty terpatung tak percaya. Dan di saat Letty pasrah akan dilahap oleh monster itu, muncul Lime di hadapannya yang sedang menahan serangan Thunder Dragon. Sembari menahan, Lime bertanya, apakah Letty tidak apa-apa? Ya, jawab Letty terkejut melihat Lime. Lalu Lime berkata, bisa menunggu sebentar, aku akan mengakhiri ini dengan cepat. Dengan nada khawatir, Letty berkata, cepat kau bilang. Setelah itu terlihat Thunder Dragon yang bersiap-siap menyerang Lime dengan tanduk kuningnya dan membuat skill milik Lime hancur seketika. Dan dalam kesempatan itu monster itu menyemburkan nafas petirnya ke arah Lime dan Letty.
Dan untung saja dapat dihindari Lime sembari membawa Letty ke udara. Tapi tak lama Lime melemparkan Letty ke sesuatu yang empuk dan diperlihatkan itu adalah Master Goblin Jelly yang barusan dipanggil oleh Lime. Master Goblin Jelly adalah suku Goblin dan satu-satunya tipe Goblin tanpa wujud. Meskipun ia memiliki tubuh yang tak menghantarkan listrik, ia lemah terhadap lingkungan yang kering. Dia akan hilang saat habitatnya terus mengalami kekeringan. Lanjut, Lime yang berada di udara melihat Thunder Dragon sedang mencarinya, dan Lime langsung menggunakan skill Dark Boost berlevel 54. Dan Lime dengan cepat menuju ke arah Thunder Dragon itu. Namun tiba-tiba monster itu mengeluarkan nafas petir ke arah Lime. Tapi dengan mudah dapat Lime hindari dengan memutari semburan itu. Kemudian monster itu kembali menyerang Lime dengan Thunderbolt-nya. Sembari menghindari serangan itu, Lime langsung melesat ke samping monster itu dan langsung menendangnya hingga terpental jauh. Dan di saat Thunder Dragon kembali bangkit, Lime memprovokasinya dengan berkata, "Serang aku sekuat tenagamu, jika tidak kau akan kalah." Thunder Dragon yang merasa terprovokasi pun mengeluarkan awan gemuruh kilat. Melihat itu, Lime berkata, "Baiklah." Dia memanggil awan gemuruh kilat sesuai rencana, dan Lime dengan cepat berpindah tempat ke tempat HG untuk meminjam pedangnya, dan Lime menuju awan gemuruh kilat sembari mengaktifkan skill selimut elemen level 49. Kemudian terlihat awan gemuruh kilat itu diubah oleh Lime menjadi kekuatannya, dan di saat sudah cukup, Lime menghantamkan kekuatannya itu ke arah Thunder Dragon yang membuatnya mati gosong. Setelah itu, Lime mendapatkan notifikasi bahwa sang reinkarnator sudah menyelesaikan tugas kebangkitan level 3. Ketersediaan jarak kekuatan sihir gelap telah didapatkan sudah diperpanjang. Dan Lime mendapatkan perlengkapan pedang iblis Mjolnir Dark milik sang naga petir. Di belakang itu terlihat Profesor Akademi yang terkejut dan HG yang tak percaya. Lalu Letty yang berada di atas Goblin Jelly pun terkejut. Beberapa jam kemudian terlihat Letty dan Lime yang senang melihat mereka berdua telah lulus dari ujian masuk, dan terlihat peserta nomor 153 individu tak bernama ras Goblin, dan peserta 154 Tiara Letty Low Elf ras Evil Elf. Letty yang merasa tak enak bertanya, "Kamu berkontribusi besar, jadi masuk akal, tapi kenapa aku juga?" Lalu dijawab oleh Lime, "Mungkin mereka menilai kamu berdasarkan bagaimana cara kamu menghadapi naga itu." Letty yang senang pun berkata, "Kalau begitu biarkan saja." Dan Lime pun bertanya, "Ada apa dengan Tiara Letty?" Lalu dijelaskan oleh Letty bahwa itu nama yang sebenarnya, namun karena sulit untuk disebut, jadi ia persingkat menjadi Letty. Kemudian Letty teringat sesuatu dan mengubah tulisan individu tak bernama menjadi Lime, dan Letty berkata, "Ini lebih baik, kamu udah punya nama yang aku kasih kan?" Setelah itu kita dibawa ke dalam akademi dan terlihat Lime dan Letty sudah mendapatkan seragam sekolahnya, dan seorang seperti guru yang memberikan buku dan jubah milik Lime dan Letty. Sembari menunggu mereka memakai jubah, sang guru menjelaskan bahwa di akademi ini punya sistem asrama. Jadi sang guru akan menguji mereka sebelum mereka masuk. Lalu Lime bertanya, "Tes lagi?" "Betul," jawab sang guru menjelaskan bahwa ini akan menentukan level kegelapanmu.
yang akan menentukan kelas asrama mana yang akan kamu masuki. Lalu terlihat sang guru yang sedang mendorong sesuatu barang berbentuk tabung. Sang guru berkata, "Aku menantikan di mana kelas kalian berada." Kemudian terlihat bisik-bisik dari murid yang berkata, "Bukankah mereka orang-orang yang lulus dari tes bertarung terbaru? Rumornya ini tes paling sulit sejauh ini. Pantas saja hanya 2 orang yang lolos." Lalu Lime bertanya, "Jadi apa tes penempatan ini sebenarnya?" "Sederhana," jawab sang guru menjelaskan, "bahwa mereka hanya perlu berdiri di depan alat sihir ini dan dia akan menganalisis level kegelapanmu, dan kalau kamu menyentuh layarnya, hasil milikmu akan ditunjukkan di sini." "Kalau begitu kita mulai dengan Tiara Letty." "Baik," ucap Letty sembari menjulurkan tangannya ke arah mesin itu, dan muncul panel yang membuat sang guru terkejut. Dan terlihat status yang dimiliki oleh Letty. Melihat itu, Lime berkata bahwa itu mirip dengan jendela status. Kegelapan milik Letty juga cukup tinggi. Lalu panel itu menganalisis bahwa Letty ditempatkan di asrama Lucifer. Melihat itu, para murid terheran dan terkejut karena asrama itu adalah peringkat tertinggi, dan ada yang berbisik bahwa Letty adalah iblis elf yang langka. Wajar saja tes ini menguntungkan dia. Kemudian sang guru memanggil Lime untuk mencoba mesinnya. Di saat Lime menjulurkan tangannya, sang guru berkata dengan nada meremehkan bahwa ini adalah peraturan, jadi akan ia ukur juga, tapi hasilnya sudah jelas semenjak kamu adalah goblin. Lalu Lime berpikir karena dia sudah tahu statusnya dari kebangkitannya dulu, tapi ia penasaran untuk melihat seberapa banyak peningkatan sejak itu, dan ia mencoba menuangkan semua kegelapannya. Dan di saat ia menuangkan semua kegelapannya, terlihat mesin itu hancur dan membuat Letty dan lainnya terkena angin dari ledakan itu. Kemudian terlihat wajah sang guru berkeringat karena alat pengukurnya seharga 500 koin emas. Merasa bersalah, Lime berkata, "Mungkin ada kesalahan dark mesinnya." "Itu tidak mungkin," jawab sang guru dengan nada marah, dan ia berkata bahwa itu adalah instrumen berstatus seni yang baru. Lalu di saat Lime meminta maaf, sang guru membentak Lime dan berkata, "Cukup, kamu tidak dapat diukur, jadi kamu akan bergabung dengan asrama paling rendah." Dan itu membuat Letty terkejut. Sama dengan Letty, Lime pun terkejut, dan ia berkata dalam hati bahwa ini tidak bagus. Jika ia ditempatkan di asrama kelas terendah, maka ia akan memiliki awalan yang buruk untuk menjadi kadet. Dan terlihat profesor yang sedang melihat semua kejadian itu. Dengan wajah lesu, Lime berkata dalam hati bahwa ia perlu mencari jalan lintas. Setelah itu kita dibawa ke asrama Akademi Dark Magic peringkat terendah, yaitu asrama Sire. Dan terlihat Lime yang sedang menatap panel statusnya sembari berpikir kalau tujuannya sekarang adalah untuk terpilih menjadi kadet elit. Jika ia terpilih, maka ia akan mampu untuk bertemu dengan raja kejam, yaitu Diaole. Lalu Lime berkata, "Aku ingin mengurus dia lebih dulu dan mengambil alih daerah kekuasaan Diaole untukku sendiri." Tetapi Lime berada di asrama terendah sekarang, dan pilihan itu terlihat suram. Kemudian Lime berpikir, apa cara tercepat untuk membuat sekolah menyadari kemampuanku?
Aku bisa bicara dengan Letty semenjak dia dimasukkan ke dalam asrama kelas tertinggi, yaitu asrama Lucifer. Dan tiba-tiba Lime melihat buku yang diberikan oleh sang guru dan menemukan kertas ikut sertakan turnamen. Esoknya terlihat gadis berambut pendek bertanya pada Lime, "Kamu ingin berpartisipasi di dalam turnamen sihir?" Sembari menunjukkan kertas, Lime berkata, "Ya, tolong." Setelah itu dijelaskan bahwa turnamen sihir disponsori oleh Akademi Sihir Gelap, kompetisi yang diadakan oleh Akademi setahun sekali untuk memutuskan siapa penyihir terkuat, dan itu adalah sebuah tradisi lama yang hanya dapat diikuti oleh murid-murid berkemampuan yang dianjurkan untuk ikut. Pemenang akan dianugerahi dengan sebuah harta sihir sebagai peringatan oleh pendiri sekolah, yaitu Dioule. Dengan kata lain, meskipun Lime tidak menjadi seorang kadet, itu memungkinkannya untuk bertemu dengan Dioule hanya dengan memenangkan turnamen ini. Lalu gadis itu bertanya, "Ini baru hari kedua sejak kamu bersekolah di sini, benar?" "Betul," jawab Lime. Lalu dijelaskan oleh gadis itu bahwa ini adalah pertandingan berbahaya tanpa larangan dalam penggunaan sihir. "Apa kamu paham? Ini direkomendasikan untuk para siswa yang sudah diterima setidaknya 1 tahun untuk berpartisipasi." Dengan serius Lime menjawab bahwa ia sudah paham dan ia masih ingin berpartisipasi. "Tunggu sebentar," ucap gadis itu sembari ke belakang ruangan, dan ia menelpon profesor dan bertanya, ada seorang murid aneh datang ke kantor. Lalu profesor itu berkata, "Pasti itu orang yang merusak alat pengukur." Mendengar itu, gadis itu bertanya, "Apa harus kutolak dia?" Dengan senyumnya, profesor itu berkata, "Bukan masalah, izinkan dia." Sembari memberikan kontrak, gadis itu berkata, "Kami akan menerima permohonan Anda, tetapi seperti yang tertera di dalam peraturan turnamen, tolong dimengerti, semua insiden yang akan datang padamu itu adalah resikomu sendiri." "Ya, tentu saja," jawab Lime sembari berkata dalam hati, "Sepertinya aku sudah menemukan jalan pintasku. Tunggu saja kau, Raja Dioule." Setelah itu kita dibawa ke asrama Lucifer di bangunan hanya untuk wanita. Dan terlihat Letty yang sedang mandi sembari memikirkan bahwa ia senang bisa bertemu dengan Lime di ujian masuk. Sampai Letty teringat kejadian tadi. Ia berpikir bahwa Lime seperti pangeran, tapi setelahnya ia teringat bahwa Lime langsung membuangnya. Selesai mandi dan di saat menyisir rambutnya, ia berkata bahwa ia penasaran setiap ia melihat Lime, dan Letty punya perasaan kalau Lime akan melakukan hal-hal hebat. Dengan wajah memerah, Letty merasa bahwa ia tidak bisa memalingkan pandangannya dari Lime, atau seperti ia tidak bisa meninggalkan sisinya. Dan tiba-tiba seluruh badan Letty memerah karena ia merasa seperti jantungnya berdegup kencang. Kembali ke asrama Shire, tepatnya di tengah malam, terlihat Lime yang sedang tidur, namun tiba-tiba bangun dan ia pergi ke atap asrama sembari memanggil gadis goblin, dan Lime meminta gadis goblin untuk gunakan penetrasi untuk memasuki fasilitas sekolah. Belum menyelesaikan ucapannya, Lime bertanya, kenapa gadis goblin menggunakan seragam sekolah. "Aku suka menghayati karakter," jawab gadis goblin. "Yah, terserah," ucap Lime sembari meminta gadis goblin itu untuk pakai penetrasi untuk menyusup fasilitas sekolah dan selidiki mereka satu persatu.
Dengan wajah semangat, gadis goblin berkata, "Serahkan padaku, Master." Sembari menatap langit, Lime berkata bahwa satunya lagi akan segera tiba, dan di saat itu juga sang peri goblin pun muncul, dan ia berkata ia meninggalkan gadis budak untuk Lili urus. Sembari berterima kasih, Lime meminta maaf, menanyakan sesuatu tepat setelah sang peri kembali, dan Lime bertanya, "Bisakah sang peri menggambarkan map seluruh sudut pandang sekolah untuknya?" Karena bingung, sang peri bertanya, "Apa itu map?" Dengan wajahnya, Lime berkata, "Maksudku, aku mau diagramnya." Mengerti maksud dari Lime, sang peri bertanya, "Jadi kamu mau melakukan apa?" "Aku mau ke sana," jawab Lime sembari berkata, "Waktunya untuk misi menyelinap." Setelah itu, scene berganti di Menara Dean yang ditunjuk tadi oleh Lime, dan terlihat Lime yang sedang menyelinap sembari menggunakan skill yang bernama Dark Material Camo level 45. Dengan penyembunyian tingkat ini mungkin tidak akan terdeteksi seutuhnya. Lalu Lime mengintip lewat ventilasi, dan terlihat perkumpulan orang-orang penting di menara itu. Lalu diperkenalkan kepala sekolah bernama Wesker, pengurus operasi turnamen sihir Milaine, Profesor Eddie, dan ketua OSIS Gaia si Dragonian. Lalu Eddie memulai pembicaraan bahwa dia adalah ancaman, sembari menjelaskan mereka tidak dapat memprediksi apa yang anak baru ini benar-benar bisa lakukan, dan dia tidak memiliki tempat di antara budaya mulia dan tradisi sekolah kita. Lalu Wesker selaku kepala sekolah bertanya, dia mengalahkan sang naga petir yang kita lepaskan untuk menggagalkan semua peserta. Lalu Milaine berkata, sepertinya itu seharusnya digunakan untuk mengukur dan mempertahankan reputasi kita sebagai sekolah bergengsi. Anak itu benar-benar mengacau. Itu berarti dia memiliki kekuatan yang luar biasa, ucap Wesker, yang langsung dibantah oleh profesor yang berkata bahwa murid-murid mulia sekolah kita tidak boleh hanya memiliki kekuatan, tapi juga harus mampu bisa menjadi ras iblis dihormati dengan harga diri dan akal sehat. Dan jika kita membiarkan sampah seperti ras goblin di sini yang terendah dari yang rendah untuk mencuri itu dari kita, kita tidak layak untuk menunjukkan muka kita kepada pendiri kita, yaitu Raja Dioule. Kemudian Wesker bertanya, jadi usulanmu adalah untuk mengekspos sifat asli murid itu di turnamen sihir? Tepat sekali Tuan, jawab Milaine menjelaskan. Murid itu hadir karena keinginannya sendiri, maupun dia hidup atau mati, itu akan menjadi tanggung jawabnya sendiri. Turnamen sihir selalu melihat banyak sekali kejadian tak terduga, ucap Wesker sembari berkata dalam hati, mereka ekstrim seperti biasa. Lalu Wesker berkata, sejak awal kita membicarakan tentang seorang goblin. Dan Eddie berkata, dia seharusnya tidak pernah terkualifikasi untuk ujian masuk. Kemudian terlihat Lime yang mendengar semua pembicaraan itu. Ia berkata dalam hati, meskipun mereka bilang kalau semua orang punya kesempatan yang seimbang untuk masuk, tidak ada gunanya jika atasannya yang rusak. Saya mengerti situasinya, kalian boleh melakukannya sesuka kalian, ucap Wesker sembari berpamitan untuk tidur. Kemudian profesor memanggil Gaia dan berkata, aku akan mencurangi bracket turnamen supaya dia berhadapan murid dari faksimu. Aku mau kau menyebabkan kejadian di luar dugaan. Kaulah yang akan melindungi
harga diri sekolah ini. Dimengerti, ucap Gaia tegas. Seorang dragonian, tidak masalah, ucap Lime dalam hati bahwa ia memiliki musuh yang sepadan. Setelah itu mereka semua kembali berkumpul di atas atap dan gadis goblin berkata bahwa di sana ada pintu masuk ke dalam gudang bawah tanah. Mencurigakan, di belakang rak buku paling belakang, di dalam perpustakaan sihir dahsyat. Kemudian sang peri memberikan peta yang diinginkan oleh Lime. Kemudian Lime berterima kasih dan mengajak mereka untuk sudahi malam ini dengan tidur. Tapi tiba-tiba pandangan Lime teralihkan dengan seorang kobold yang sedang berlatih dengan keras. Dan Lime berkata, mengagumkan sekali, dia berlatih tengah malam seperti ini. Dia seperti itu sepanjang aku membuat map sekolah, ucap sang peri menjelaskan bahwa murid itu adalah seorang kobold ras kelas rendahan lainnya. Dia berada di asrama yang sama seperti Lime. Begitu ya, ucap Lime sembari berkata, sepertinya aku tidak boleh menilai tempat ini begitu saja. Sesampainya di kamar, Lime bertanya, kenapa sang peri yaitu Fairy mencoba untuk tidur di atas kasurnya. Dengan posenya, Fairy berkata, aku seorang peri mungil yang sangat menggemaskan. Bagaimana bisa seorang gadis suci sepertiku ini tidur di atas bangku atau lantai? Lalu Fairy menggoda Lime untuk tidur bersamanya. Sembari menolak, Lime berkata, aku mungkin bakal meremukanmu kalau aku berguling-guling saat tidur. Dengan tatapan serius, sang peri pun berubah dengan bentuk yang lebih besar dan ia bertanya, bagaimana dengan sekarang? Dengan nada lesu, Lime berkata, tolong biarkan aku beristirahat. Bercanda, ucap Fairy menjelaskan bahwa Dewi Goblin mungkin akan memberikan wejangan menjijikan jika aku menggodamu, dan juga Lily pasti akan mengamuk juga. Ya sudahlah, selamat malam, ucap Fairy yang tetap tidur di atas kasur Lime. Esok harinya terlihat Lime yang berpikir untuk tidak duduk di meja yang sama dengan para wanita dari peringkat tertinggi. Sembari mengaduk makanannya, ia melihat poster turnamen yang akan dimulai dalam 5 hari lagi. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang meminta izin untuk duduk di samping Lime. Dan di saat Lime melihat orang itu, ia teringat bahwa orang itu yang berlatih tadi malam. Lalu kobold itu berkata, kamu dari asrama Sire juga kan? Aku juga. Benarkah? Ucap Lime yang berusaha berbasa-basi dan ia berkata, aku menantikan bekerja sama denganmu. Kemudian kobold itu bertanya, jadi apa benar kalau kamu mendaftar untuk berpartisipasi di turnamen sihir? Iya benar. Namun di saat kobold itu senang karena dia juga mengikuti turnamen itu, ada orang dengan tubuh besar berkata, hei kobold, siapa yang beritahu kau kalau kau boleh makan di sini? Dengan wajah ketakutan, kobold itu berkata, hei Nero, bukan masalah dimanapun aku makan, bukan? Dengan nada berteriak, orang itu berkata, monster rendahan sepertimu tidak diizinkan untuk duduk di sini, dan satu-satunya waktu kau diperbolehkan untuk di sini hanya kau mengirimkan sesuatu karena suruhan kami, paham? Dengan nada ketakutan, kobold itu berkata, tidak ada aturan seperti itu. Dan di saat orang bernama Nero itu akan marah, Lime terlebih dahulu memegang tangannya dan berkata, aku seorang goblin, monster rendah lainnya. Apa kau berkata kalau aku tidak bisa di sini juga?
Dengan muka merendahkan, Nero berkata, "Seorang goblin kau bilang? Kau orang baru ya? Tepat waktu, aku akan mengajarkanmu aturan di sini dengan tinjuku," ucap Nero dengan nada mengancam bersama teman-temannya. "Begitu, kau lebih diterima untuk mencoba. Tolong hibur aku," ucap Lime menantang. Melihat mereka yang akan bertarung, kobold itu berpikir bahwa semua ini salahnya. Cerita kali ini dilanjutkan dengan Lime dan Nero sedang bertatapan. Lalu Nero mengerahkan serangannya sembari berteriak, "Anak baru seperti kamu harus belajar untuk mengurus urusanmu sendiri." Tapi serangan itu dapat dengan mudah ditangkis oleh Lime dengan tangannya, dan ia membuat Nero dan kobold itu terkejut. Sembari mencengkram tangan Nero, Lime berkata dalam hati kalau ia membuat keributan di sini hanya akan membuat penilaian buruk padanya, dan ia akan menyelesaikan ini dengan tenang supaya ia tidak terlihat mencolok. Kemudian Lime hanya tetap mencengkram si Nero itu. Lalu si Nero itu berkata, "Ah, apa-apaan ini? Lepaskan aku." Dan di saat Nero mulai berteriak kesakitan, Lime melepaskannya. Sembari menatap Nero, Lime berkata, "Hei regular, semua orang bebas untuk datang ke kantin sesuai kemauan mereka." Lalu teman Nero yang di belakangnya memanggil dia dan berkata bahwa rumor mengatakan kalau orang itu telah mengalahkan sang naga petir dengan 1 pukulan. Mendengar perkataan temannya, si Nero itu pun tergesa-gesa pergi, dan di saat itu juga ia mengancam Lime dengan berkata, "Aku sudah tahu siapa yang akan mengurusmu. Faksi Dragonian, yaitu Nafas Api, sudah mengawasimu." Dan ia kembali berkata, "Aku penasaran berapa lama kau akan bertahan." Menanggapi ancaman itu, Lime hanya menghembuskan napasnya. Kemudian kobold itu berterima kasih sembari meminta maaf karena sudah membuat Lime terlibat dengan masalahnya. "Tidak apa," jawab Lime. Lalu kobold itu menjelaskan sebenarnya ia juga mendaftar di dalam turnamen sihir, dan ia ingin menguji kekuatannya dan membuat mereka kaget. "Tapi aku pikir aku tidak punya kesempatan untuk menang." Lucu sekali. Mendengar penjelasan itu, Lime hanya terdiam. Tapi tak lama kobold itu teringat sesuatu dan berkata, "Ah, benar juga. Aku benar-benar lupa untuk memperkenalkan diri." "Oh benar, aku Lime," ucap Lime memperkenalkan diri. Lalu kobold itu juga memperkenalkan dirinya yang bernama Lut Arcadia. Mendengar namanya, Lime terkejut dan berkata sekali lagi, "Apakah kau benar-benar Lut?" Lut yang bingung dengan sikap Lime bertanya, "Apa kau tahu tentangku?" "Tidak, bukan apa-apa," ucap Lime yang sadar akan sesuatu. Kemudian dijelaskan, di gamenya dulu seorang bernama Lut Arcadia akan memburu pahlawan hingga akhir di masa depan, dan dialah pria yang akan menjadi kesatria terkuat di antara order kesatria kegelapan. Setelah itu scene berganti di asrama Sire, dan terlihat Lime dan Lut yang akan berpisah. Lalu Lime berkata, "Ngomong-ngomong, jika kau tidak masalah, bisakah aku bergabung dengan sesi latihan tengah malammu?" Mendengar pertanyaan itu, Lut pun terkejut dan sedikit malu. Lalu ia berkata, "Tentu saja kamu selalu diterima. Ayo kita berjuang. Sampai ketemu nanti malam kalau begitu." Kemudian Lime dengan serius berkata, "Mari kita bicara topik utamanya." Dan Lime berkata, "Jika aku ingat dengan benar, adik kecilmu adalah biarawati gereja kegelapan.
di wilayah iblis dewa Seinel, salah satu dari 7 terhebat. Itu benar, bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Lut yang langsung dijawab oleh Lime kalau ia hanya dengar dari kabar angin saja. Kemudian Lime melanjutkan penjelasannya bahwa adik Lut di masa depan yang dekat akan pergi ke sebuah desa berbatasan dengan dunia manusia untuk misi pengutusan. Dan saat waktu tiba, Lut harus memberitahu dia untuk langsung pulang, jangan berhenti, dan jangan lihat ke belakang. Ini permintaanku yang harus kamu selesaikan. Anggap saja ini permintaan sebagai balasan aku tadi membantumu di kantin. Paham? Ucap Lime dengan tegas. Lalu Lut pun mengiyakan permintaan Lime, dan Lime berpamitan sembari berkata sampai jumpa. Setelah itu muncul Fairy yang langsung bertanya, "Kau merencanakan sesuatu bukan?" "Hanya sedikit," jawab Lime sembari berkata dalam hati bahwa perkataannya barusan pada Lut dapat mengubah takdir Lut, karena kematian adiknya dapat membuatnya jatuh ke sisi gelapnya, dan itu adalah Lut terburuk yang pernah ada. Dan langkah berikutnya adalah membangkitkan kekuatan Lut selagi menjaga adiknya tetap hidup. Beberapa hari kemudian, tepatnya di halaman belakang Akademi Sihir Gelap, terlihat Lime yang sedang berlatih mengendalikan dark magicnya, dan ia dapat mengerahkan dark magicnya ke seluruh target bersamaan. Lalu di belakangnya ada Lut yang sedang berlatih pedang, dan sekarang ia berhasil menebas air terjun di hadapannya. Ia sangat senang karena tak percaya bahwa teknik berpedangnya meningkat dengan mudah. "Semua ini berkat saran Lime yang diberikan padaku," ucap Lut sembari memuji Lime dengan berkata, "Tidak hanya sihir gelap Lime berasa di level yang tinggi, tapi ilmu berpedang Lime juga hebat." Dan itu benar-benar membuat Lut penasaran kenapa Lime ditempatkan di asrama terendah, yaitu Sire. Selesai latihan dan sembari mengelap pedangnya, Lut berkata, "Besok akhirnya turnamen dimulai, dan aku rasa ini akan menjadi sesi latihan terakhir tengah malam kita." Lalu Lime memuji Lut dengan berkata, "Dengar Lut, kau melakukan pekerjaan hebat. Pola pikir positifmu adalah senjata terbaikmu." Kemudian Lime menjelaskan, "Selagi berlatih denganmu beberapa hari lalu, aku menyadari sesuatu. Kau belum membuka potensial sejatimu." "Potensi sejatiku?" jawab Lut penasaran. "Betul," jawab Lime menjelaskan, "itu adalah sesuatu yang bermanifestasi terutama dari pengalaman yang menggoncangmu hingga dalam, sebab rasa sakit yang tidak pernah kau rasakan lagi. Aku tidak ingin kau melalui itu. Tanpa itu, kau mungkin akan menghidupi hidupmu tanpa mengetahui potensial sejatimu." Lalu Lut bingung dengan perkataan Lime yang terlalu belibet. "Ya, sudah kukira aku setuju denganmu," ucap Lime sembari meminta Lut untuk menutup matanya sebentar. Dan setelah Lut menutup matanya, Lime menjulurkan tangannya ke arah Lut sembari mengaktifkan skill yang bernama Sinister Analysis. Sesuai dugaan Lime, setelah ia mengaktifkan skillnya, ia melihat bahwa kegelapan yang bersemayam di dalam tubuh Lut berada di status tidak aktif, dan ia seperti berlari tenaga penuh dengan beban besi raksasa mengikatnya. Lime sangat terkesan dengan Lut yang dapat berkembang sejauh ini dengan tubuhnya yang seperti ini. Lalu Lime menjelaskan bahwa kekuatan Lut akan meningkat pesat hanya dengan menyelesaikan statis ini. Dan di saat Lime membuka belenggu itu, Lut harusnya bisa bangkit dengan sendirinya, bahkan tanpa tragedi itu. Sembari menyiapkan skill yang belum diketahui, Lime meminta Lut
untuk tidak bergerak, dan Lime langsung mengerahkan skillnya menusuk perut Lut. Dan di saat Lut membuka matanya, Lime berkata, "Sudah tidak apa sekarang." Lalu Lut bingung dan berkata dalam hati kalau ia baru saja merasa sesuatu menusuk tembus tubuhnya. Sembari berjalan menuju asrama, Lime berkata, "Kita cukup saja latihan malam ini karena besok adalah hari besar." "Ya, kamu benar." Pagi berikutnya, tepatnya di Kolosium Akademi Sihir Gelap, dan saat ini sedang diadakan acara pembukaan turnamen sihir. Lalu terlihat seluruh peserta turnamen yang memasuki Kolosium. Lalu terlihat Milaine, sang pembawa acara, yang berkata, "Hari ini menandakan permulaan turnamen sihir. Pastikan untuk tidak melewatkan satupun momen dari acara mulia ini." Kemudian terlihat seluruh penonton yang bersorak-sorak. Setelah itu Milaine berkata, "Sambutan dari pendiri sekolah, Master Diole, akan menandakan awal dari turnamen ini." Lalu muncul lingkaran sihir besar di atas langit, dan muncul Master Diole dari lingkaran sihir itu. Melihat itu, Lime berkata, sihir itu terlihat mirip dengan summon goblin miliknya, tapi ini berbeda, dan Lime berasumsi kalau ini bukan sihir teleportasi. Ini seperti proyeksi jarak jauh, seperti sebuah hologram. Kemudian sang Master Diole berkata dengan nada mencekam, "Wahai murid-muridku yang cemerlang, masa depan penuh harapan pasukan Raja Iblis, tunjukkan batas dari kemampuanmu yang sudah kalian asah sejauh ini untuk melawan lawanmu di dalam pertarungan. Hanya ada satu aturan, mereka yang tidak memiliki kekuatan harus menanggung resikonya. Hanya itu." Dan terlihat sorak-sorak seluruh murid yang sangat riuh menyambut Master Diole. Melihat Master Diole, Lime berkata dalam hati, penganiayaan dan pajak berat yang dikenakan Diole adalah alasan mengapa semua orang di desa Goblin tersembunyi menderita. Lalu Lime bertekad akan memenangkan turnamen ini dan menjatuhkan dia. Scenes berganti dengan Lime yang sedang melihat kertas urutan pertandingan, dan di dalam turnamen terdapat 128 peserta, yang berarti ada 6 pertandingan menuju final. Dan bagi Lime, stamina bukanlah masalah, dan ia akan langsung serius dari awal. Lalu di saat Lime ingin melihat lawan pertamanya di pertandingan pertama, ada seseorang menempelkan es ke pipinya yang membuat Lime berteriak dan membuat orang di sekitarnya terkejut. Apa-apaan ini?" ucap Lime terkejut. Dan ternyata itu adalah Letty yang membawakan es pada Lime, sembari berkata, "Aku tidak tahu kalau kamu bisa sangat berisik." Kemudian mereka berdua mengobrol di bawah pohon, dan Letty menjelaskan kalau ia melihat Lime di area kontestan dari kursi penonton. Ia memanggil Lime berkali-kali, tapi Lime cuek sepanjang waktu. Lalu dijawab oleh Lime dengan berkata kalau ia hanya tidak mendengar Letty karena banyak suara yang bersorak-sorak. Kemudian Letty membicarakan topik utama. Ia mengira hanya murid yang sudah bergabung lebih dari 1 tahun sajalah yang bisa mengikuti turnamen. "Tidak, itu hanya salah paham," ucap Lime yang nyatanya sekarang ia bisa ikut bertanding. "Begitu ya," ucap Letty sembari meminum esnya. Lalu Lime bertanya, "Apakah ada masalah?" "Bukan apa-apa," jawab Letty menjelaskan. "Mengikuti sebuah turnamen melawan petarung terkuat sekolah tepat sesudah mendaftar, bukankah itu aneh?"
Tidak, hiraukan saja aku, ucap Lime sembari berpikir. Kalau aku bilang kalau Letty yang aneh, pasti dia akan marah padaku. Kemudian Letty kesal karena Lime selalu saja bersikap dewasa. Kemudian Lime tiba-tiba teringat sesuatu, dan ia memberikan sesuatu pada Lime. Dan di saat Lime membuka itu, ia langsung teringat dan bertanya pada Letty, apa ini pengembalian yang di hari itu? Betul, jawab Letty, karena selama ini ia selalu merasa tidak enak karena sudah memakan mereka. Lalu Lime kembali bertanya, apa kamu membuat ini sendiri? Iya betul, jawab Letty sembari berkata, tapi jangan salah paham, oke? Itu hanya sebuah permintaan maaf, jadi jangan mengira seperti hal itu. Dan Lime bertanya, hal seperti apa? Lalu Letty menjawabnya dengan nada blak-blakan dan meminta Lime melupakan ucapannya. Kemudian Lime berterima kasih pada Letty. Bodoh, ucap Letty yang membuat Lime bingung. Lalu Lime berkata bahwa ini waktunya untuk dia bertanding. Lalu Letty memberi semangat pada Lime dan mereka tos bersama. Setelah Lime pergi, Letty bertanya, kenapa dadanya berdetak sangat kencang lagi? Scene berganti di Colosseum, dan saat ini adalah pertandingan pertama turnamen sihir ini. Lalu komentator menyambut kontestan hari ini, yaitu dari asrama terendah Sire, Lime, sang goblin. Dia adalah seorang yang memecah seluruh kebiasaan karena dia mengikuti turnamen hanya dalam 1 minggu sesudah mendaftar masuk. Seorang murid nekat yang tak kenal takut. Dan lawannya dari asrama tertinggi, Lucifer, Open Escudo, sang dragonian, anggota membanggakan dari faksi naga api. Dan terlihat para murid gadis bersorak untuk Open, dan ada salah satu murid gadis meminta Open gosok lantai memakai goblin itu. Kemudian terlihat Milaine, sang pengurus acara, bertanya pada Eddie, kamu sudah memberikan anggota peringkat 2 pada goblin itu? Tentu saja, jawab Eddie, karena ia di sini bukan untuk main-main. Dan Waker, sang kepala sekolah yang hanya diam menganalisis pertandingan. Kemudian terlihat Lime yang ditawari senjata oleh wasit, namun ia menolaknya. Dan terlihat Open yang merasa diremehkan oleh Lime. Lalu tanpa berlama-lama, sang wasit pun memulai pertandingan. Kemudian terlihat Open yang langsung terbang ke udara menggunakan skill yang bernama Dragonian From Wyvern. Melihat Open yang langsung menggunakan kartu andalannya, para murid gadis terkesima karena Open ingin mengakhiri pertandingan dengan cepat. Kembali dengan Open yang menggunakan skill elemental coating level 20. Lalu ia menerjang ke arah Lime sembari berteriak, aku akan membuatmu menjadi abu, sampah rendahan. Melihat serangan itu, Lime berkata, serangan menerjun, membosankan. Namun selesai ia berbicara, muncul tanaman rantai yang langsung mengikat tubuhnya. Dan itu membuat Letty terkejut dan khawatir. Siapa bilang kalau aku harus bermain adil? Ucap Open sembari berteriak, matilah di tanganku. Dan terlihat seorang wanita yang menjerat Lime, itu bernama Rin, posisi ketiga di faksi nafas api. Skillnya yang bernama Green From memampukan dia memanipulasi semua jenis tumbuhan yang hidup. Kembali dengan Open yang berteriak bahwa orang bijak selalu datang ke sebuah pertarungan penuh persiapan. Sekarang matilah. Kemudian terlihat Open yang menghantam Lime dengan sangat keras, dan terlihat para murid gadis yang sangat senang, kecuali Letty yang khawatir dengan Lime.
Setelah asap mulai menghilang, terlihat Lime yang masih hidup dan menahan serangan Open dengan pedang iblis Mjolnir yang ia dapat dari naga petir. Lalu di saat Open masih tidak percaya, Lime mengambil kesempatan dan dengan cepat memukul kepala Open hingga dia pingsan. Lalu Lime berkata pada wasit, dia tampaknya sudah pingsan. Apa ini artinya pertandingan selesai? Dan di saat wasit tersadar, ia mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Lime, sang goblin. Dan pernyataan itu membuat seisi Koloseum pada senang dan takjub. Lalu terlihat Mylene dan Eddie tak menyangka kalau Lime dapat mengalahkan posisi kedua dari faksi naga api. Lalu sang kepala sekolah yaitu Wicker berkata dalam hati kalau Lime pintar menyembunyikannya, tapi level kegelapannya sudah mencapai peringkat Triple S. Kemudian terlihat Letty yang sangat senang karena Lime sangat keren. Scenes berganti dengan Lime yang sedang berjalan sembari berkata kalau ia sudah berhasil melewati ronde pertamanya. Tapi tak berselang lama ia terkejut melihat Lily, adiknya, dan gadis budak berada di sekolahannya. Lalu sang peri menjelaskan kalau mereka berdua sangat ingin melihat Lime beraksi, dan karena itu sang peri harus menyamarkan mereka berdua seperti murid di sini supaya mereka bisa menonton. Kemudian terlihat mereka berdua yang kagum dan memuji Lime. Sembari mengusap kepala mereka berdua, Lime berkata, "Aku lega melihat kalian bersemangat." Lalu Lily memberikan sesuatu pada kakaknya, dan di saat dibuka oleh Lime, itu ternyata makanan seperti kue yang dibuat oleh Lily dan Miu. Dan saat ini terungkap nama dari gadis budak itu yang bernama Miu. Dan tak lupa Lime berterima kasih pada Lily dan Miu. Kemudian mereka berdua menyemangati Lime agar menang di pertarungannya yang kedua, dan seterusnya. Lalu scene berganti, tepatnya di ruang tunggu peserta turnamen, dan saat ini sudah hampir waktunya untuk pertandingan kedua. Namun di saat itu juga muncul wanita tak dikenal, langsung memanggil Lime dan berkata kalau orang yang menemanimu tadi tiba-tiba pingsan. Lime yang mendengar itu ia berasumsi jika itu adiknya, dan ia langsung pergi dengan cepat, tapi tidak ada siapapun saat Lime tiba, dan ternyata wanita tadi hanya membohongi Lime, dan ia mengikat Lime dengan skillnya. Kemudian Lime berkata, "Aku tidak pernah menyangka kalau aku akan ditipu oleh seseorang seperti kamu." Lalu Lime berkata dalam hati kalau ia lengah sesudah bertemu adiknya. Lalu terungkap bahwa wanita tadi adalah wanita dari faksi nafas api yang sedang menyamar. Sembari melepaskan jeratan itu, Lime berkata kalau trik seperti ini tidak akan bekerja padanya untuk kedua kalinya. "Ya, aku cukup tahu hal itu," jawab Rin sembari memanggil semua orang dari faksi nafas api. Kemudian terlihat ketua OSIS yang berkata, "Persetan dengan turnamen. Seluruh Dragonian akan melawanmu di sini sekarang." Sembari menunjuk Lime, sang ketua OSIS menggertak Lime kalau Lime akan mati di sini tanpa seorang pun mengetahuinya. Namun Lime hanya diam saja menanggapi gertakan itu. Kemudian Rin meremehkan Lime dengan berkata, "Ada apa? Terlalu takut untuk berbicara?" Lalu Lime memprovokasi mereka dengan berkata, Coba kulihat, 3 menit seharusnya cukup." Dan sembari Lime menunjukkan 3 jari, ia kembali berkata,
kalau ia akan mengurus mereka semua dalam 3 menit, dan perkataan itu membuat sang ketua OSIS terprovokasi. Kemudian terlihat ketua OSIS yang sudah dikelilingi api berteriak, "Bersiaplah untuk mati. Kalianlah yang seharusnya menyiapkan diri kalian sendiri," ucap Lime sembari mengeluarkan semua darkness-nya. Lalu terlihat ketua OSIS yang berubah menggunakan skill bernama Dragonian Form Salamander. Selesai berubah, ketua OSIS langsung menyerang Lime menggunakan fireball-nya, tapi dapat ditangkis oleh Lime menggunakan skill perisainya. Dan di saat menahan serangan itu, tiba-tiba ada Dragonian lainnya yang menyerang Lime dari belakang, sembari mereka berteriak, "Punggungmu terbuka lebar, bodoh." Tapi tak diduga-duga, Lime dapat menahan 2 serangan dan menahan mereka menggunakan pedang iblis Mjolnir-nya. Dan Lime menggunakan flare bomb untuk membakar mereka semua. Kemudian tak lama, semua Dragonian menyerang Lime bersamaan dan mengepungnya, sembari menyerangnya menggunakan fireball. Dan terjadilah ledakan besar dari serangan gabungan tadi. Lalu para Dragonian bertanya-tanya apakah mereka berhasil mengalahkan Lime. Dan di saat itu juga muncul Lime di belakang mereka. Kemudian Lime dengan satset memukul mereka berdua hingga pingsan, dan ia melemparkan pedangnya melewati semua Dragonian dan membuat seluruh Dragonian pingsan. Melihat semua temannya dibantai, sang ketua OSIS pun marah dan ia berubah menjadi Salamander Final Form dan langsung menerjang ke arah Lime. Lime dengan penuh persiapan, ia mengaktifkan Dark Magic dan Dark Boost, lalu ia menghantam dagu ketua OSIS itu. Belum selesai, Lime melanjutkan serangannya dengan menghantam perutnya hingga terpental. Dan terlihat ketua OSIS yang pingsan dengan tubuhnya yang kembali ke semula. Melihat itu, sang Dragonian wanita yaitu Rin gemetar melihat kekuatan Lime. Kemudian Lime berjalan santai ke arah Rin sembari bertanya berapa lama barusan. Namun Rin hanya kebingungan. Lime kembali bertanya berapa menit tadi barusan, dan langsung dijawab oleh Rin dengan gugup, yaitu 2 menit dan 30 detik. Setelah mendengar jawaban itu, Lime pun langsung pergi dan terlihat Rin terduduk lemas. Setelah itu scene berganti di Colosseum dan sekarang adalah babak kedua turnamen sihir. Lalu dipanggil Lime sang goblin dan lawannya sang Dragonian. Tapi tiba-tiba sang wasit berkata kalau lawannya masih belum menghadiri arena, dan sesuai dengan peraturan bila siswa terlambat datang telat waktu ke pertandingan, mereka akan dinyatakan kalah. Dan sekarang pemenangnya adalah Lime. Mendengar kalau ia pemenangnya, ia berkata dalam hati, itu pasti salah satu dari orang-orang yang barusan ia kalahkan. Kemudian terlihat Lily, Fairy, dan Miu yang terkejut dan sekaligus mengakhiri part 4 kali ini. Mentok. Ya, seperti yang kalian ketahui, jika komik sudah mentok, kita akan update komik ini 2 minggu sekali. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk komen, karena komenan kalian itu berharga bagi kami. Dan jangan lupa subrek agar tidak ketinggalan part selanjutnya.